Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 IPA 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi matematika peminatan turunan fungsi trigonometri laju yang berkaitan. Perkenalkan, nama saya Fida Moza Firgawantoro. Perkenalkan, nama saya Alia. Perkenalkan, nama saya Dewi Cahya Rosiana. Perkenalkan, nama saya Dian Febrianti Siregar. Perkenalkan, nama saya Dinda Vivianika. Perkenalkan, nama Imaya. Perkenalkan, nama saya Rio Hamudin. Perkenalkan, nama saya Sapina. Perkenalkan, nama saya Selawati. Bahkan guys, nggak nyalain kamera. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Imai. Turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi sinus dan kosinus awalnya dapat ditentukan menggunakan definisi turunan fungsi, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus x dikurang fx dibagi h. Dari hasil penurunan fungsi menggunakan definisi turunan, akhirnya diperoleh beberapa rumus turunan fungsi trigonometri sebagai berikut. 1. D per dx sin x sama dengan cos x. 2. D per dx cos x sama dengan min sin x. 3. D per dx tan x sama dengan sekan kuadrat x. 4. D per dx cos x sama dengan min cosec kuadrat x. 5. D per dx sekan x sama dengan sekan x dikali tan x. 6. D per dx cosec x sama dengan min cosec x dikali cot x. Jika fungsi trigonometri dilibatkan ke dalam fungsi komposisi, maka perlu menggunakan aturan rantai dalam menurunkan fungsi trigonometri tersebut. Kemudian materi yang kedua akan dibacakan oleh Dian. Pemahaman yang baik tentang konsep turunan fungsi akan memudahkan memahami laju berkaitan. Laju yang berkaitan adalah menghitung laju perubahan suatu besaran dalam bentuk laju perubahan besaran lain, atau yang boleh jadi jauh lebih mudah diukur. Pengertian laju yang berkaitan. Materi yang ketiga akan dibacakan oleh Dewi. Laju yang berkaitan. Masalah laju terkait melibatkan dua perubahan X dan Y, yang terkait secara implisit keduanya merupakan fungsi dari perubahan ketiga T. Setelah persamaan yang mengaitkan X dan Y diperoleh, jika diketahui laju perubahan X terhadap T, maka dapat diperoleh laju perubahan Y terhadap T. Kemudian materi yang keempat akan dibacakan oleh Rio. Dalam menyelesaikan masalah laju terkait, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, buatlah sketsa gambar situasi yang banyak membantu. Memvisualisasikan soal cerita sehingga kita dapat mendapat model matematika yang gampang dimengerti. Yang kedua, identifikasi semua perubahan yang relevan, termasuk laju perubahan yang diketahui dan yang akan ditentukan. Yang ketiga, tentukan suatu persamaan yang mengaitkan perubahannya dan tentukan turunan terhadap perubahan ketiga secara implisit. Kemudian contoh soal yang pertama akan dibacakan oleh Selawati. Sebuah gelombang merambat dengan persamaan Y sama dengan 3 sin 2 V T min V X. Sebuah penelitian dilakukan pada jarak 2 meter dari pusat gelombang. Kecepatan gelombang itu pada saat detik kedua adalah A 3 V meter per detik, B 4 V meter per detik, C 6 V meter per detik, D 7 meter per detik, E 8 V meter per detik. Penyelesaian. Diketahui
Karena kan di sini T-nya sama dengan 2, karena yang ditanya itu detik kedua, kemudian jaraknya adalah 2, jadi kita misalkan menjadi X. Yang ditanya adalah kecepatan gelombang atau dy per dt. Turunan dari 3 sin 2 vt min vx adalah dy per dt sama dengan 3. Turunan dari 2 vt sama dengan 2v. Turunan dari sin adalah cos 2 vt min vx. dy per dt sama dengan 6v cos 2v. Tadi kan nilai t-nya 2, jadi kita masukkan saja. V, tadi kan nilai x-nya juga 2, jadi kita masukkan saja. dy per dt sama dengan 6v cos 2v dikali 2 sama dengan 4v min v dikali 2 sama dengan 2v. dy per dt sama dengan 6v cos 4v dikurang 2v sama dengan 2v. dy per dt sama dengan 6v cos, nilai dari 2v adalah 360 derajat. dy per dt sama dengan 6v. Nilai dari cos 360 derajat adalah 1. Jadi 6V dikali 1 sama dengan 6V meter per detik. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian Makasih. contoh soal yang kedua akan dibacakan oleh Sapinah. Rusuk suatu kubus bertambah panjang dengan laju 7 cm per detik. Laju bertambahnya volume kubus saat panjang rusuknya 15 cm adalah. Jadi yang ditanyanya itu bertambahnya volume kubus pada saat rusuknya 15 cm. Yang A 675 cm kubik per detik. B 1575 cm. C 3.300 cm per detik. Yang D 4.725 cm per detik. Yang E 23.625 cm kubik per detik. Jawab. dr per dt sama dengan 7. 7 itu tadi dr per dt itu sama dengan 7. Tadi dr-nya itu perubahan rusuk. Jadi 7-nya itu dari 7 cm per detik. Jadi 7-nya itu detik. Terus yang ditanyakan perubahan volume dan perubahan waktunya. Pada saat 15 cm. Kita bisa menggunakan aturan rantai yaitu D per V, dV per dt sama dengan dV per dr dikali dr per dt. dV per dr-nya kan belum ada, jadi kita cari dulu menggunakan rumus volume kubus yaitu R pangkat 3. R pangkat 3, turunan dari R pangkat 3 itu sama dengan 3R kuadrat. Lalu kita masukkan dF per dr-nya sama dengan 3R kuadrat dikali 7. Terus 3 dikali, kan tadi R-nya itu 15, jadi 3 dikali 15 kuadrat dikali 7. 3 dikali 7 sama dengan 21. 15 dikali 15 sama dengan 255. 21 dikali 255 sama dengan 4.725 cm kubik per detik. Kemudian contoh soal yang ketiga akan dibacakan oleh Dinda. Air dituangkan ke dalam tangki berbentuk kerucut terbalik dengan laju 8 desimeter pangkat 3 per menit. Jika tinggi tangki tersebut adalah 24 desimeter dan jari-jari permukaan atasnya sama dengan 12 desimeter, seberapa cepatkah permukaan air naik pada saat ketinggian 4 desimeter? Nah, penyelesaiannya, perhatikan bayangan air dituangkan ke dalam tangki seperti pada gambar di samping, maka permukaan air akan naik dengan cepat pada awalnya, lalu melambat seiring bertambahnya tinggi air.
Nah, kita ingin tahu seberapa cepat tambahan permukaan pada ketinggian tertentu. Misalkan, Pi menyatakan maka Pi sama dengan Pi per 3R kuadrat H, R sama dengan H per 2 dari mana? Kalau diperhatikan tampak depan, akan melihat segitiga. Nah, tangki dan diameter permukaannya itu sama. Jadi R jari-jarinya dalam hal ini setengah kali tinggi. Nah, dari situ kita substitusikan sehingga kita peroleh V sama dengan Pi per 12H pangkat 3. Jadi di sini variabel yang terlibat hanya V dan H. Turunkan kedua ruas terhadap T, kita peroleh dV per dt. Nah, di ruas kanan, gunakan aturan rantai, turunkan bentuk Pi per 12H pangkat 3 sama dengan Pi per 4H kuadrat dikali DH dibagi dt. Jadi diperoleh dV per dt sama dengan Pi per 4H kuadrat dikali DH per dt. Diketahui dV per dt sama dengan 8 desimeter pangkat 3 per menit. Jadi pada saat H sama dengan 4 desimeter, kita mempunyai 8 sama dengan 4 Pi dikali DH per dt. Sehingga DH per dt sama dengan 2 Pi desimeter per menit. Kemudian contoh soal yang keempat akan dibacakan oleh Alia. Sebuah partikel sedang bergerak dengan persamaan. Perpindahan dari titik awal gerak X sama dengan 5 cos 2T dikurang V per 3 dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Kecepatan awal partikel adalah yang pertama kita harus masukkan dx per dt-nya sama dengan 2 kali 5 min sin 2T dikurang Pi per 3. Untuk 2-nya kita turunkan dari 2T. Untuk 5 tetap 2 dikali 5, 10. Untuk sin itu diturunkan dari cos. Jadi min sin. Min sin 0 dikurang V per 3. Sama dengan min 10 sin negatif 60 derajat. 60 derajat itu dari 0 dikurang V per 3. Min 10 min 1 per 2 akar 3 min 1 per 2 akar 3 itu dari min 60 derajat. Min 10 itu kita jumlahkan dari min 1 per 2 akar 3. Jadi hasilnya 5 akar 3. Jawabannya yang E, 5 akar 3. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih punya lagi kasihan kata